Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, Waalaikumsalam. puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di grup di Zoom meeting ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya hingga pada umatnya di akhir zaman. Amin. Saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Siti Aisyah selaku Pos KB Desa Sirnarasa, Kecamatan Tanjung Sari, dan kepada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di praktik saya itu praktik mata kuliah penyuluhan KB. Gimana kabarnya teman-teman? Baik, Bu. Halo. Oke, alhamdulillah luar biasa. Bu. Di sini saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang apa sih pendewasaan usia pernikahan itu gitu. Pertanyaan kapan nikah bagi sebagian orang ibarat perintah untuk sesegera mungkin menyudahi status lajang. Padahal menikah bukanlah ajang balapan untuk memburu siapa yang tercepat, karena mengarungi bahtera rumah tangga tidaklah semudah berjalan di atas kasur empuk. Banyak sekali kerikil bahkan badai yang akan menghadang, sehingga hal tersebut membutuhkan banyak persiapan mental, psikis, serta finansial. Menikah di muda akan membawa banyak konsekuensi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Di samping itu, menikah di usia muda memiliki potensi lebih besar cerai karena ketidaksiapan mental dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Tanggung jawab atas peran masing-masing seperti dalam mengurus rumah tangga, mencukupi ekonomi, dan mengasuh anak. Usia perkawinan yang masih muda bagi perempuan menjadi refleksi perubahan sosial ekonomi. Pergeseran ini tidak hanya berpengaruh terhadap potensi kelahiran, tetapi juga terkait dengan peran dalam pembangunan bidang pendidikan dan ekonomi. Nah, selanjutnya kita kenali dulu apa sih pendewasaan usia perkawinan itu. Oke, next. Nah, di sini ada pengertiannya. Pendewasaan usia perkawinan atau disingkat dengan PUP, yaitu upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan. Next. Papat. Nah, adapun tujuan PUP atau pendewasaan usia perkawinan itu dalam program KB bertujuan meningkatkan usia kawin perempuan pada umur 21 tahun serta menurunkan kelahiran pertama pada usia ibu di bawah 21 tahun. Program pendewasaan usia kawin atau perkawinan dalam tujuan PUP atau pendewasaan usia perkawinan seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa. Selanjutnya, pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan keluarga. Pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan keluarga merupakan kerangka dari program pendewasaan usia perkawinan. Nah, adapun kerangkanya itu terdiri dari 4 masa reproduksi. Yang pertama, masa menunda perkawinan dan kehamilan. Yang kedua, masa mencegah kehamilan. Yang ketiga, masa menjarangkan kehamilan. Dan yang terakhir, next.
Yang pertama ada masa menunda perkawinan dan kehamilan. Elizabeth mengungkapkan dalam bukunya bahwa laki-laki, organ pendewasaan usia perkawinan, dan hak-hak reproduksi bagi remaja di usia 14 tahun baru sekitar 10% dari ukuran matang. Setelah dewasa, ukuran dan proporsi tubuh dan organ reproduksi berkembang. Bagi laki-laki, kematangan organ reproduksi terjadi pada usia 20 atau 21 tahun. Organ reproduksi perempuan tumbuh pesat pada usia 16 tahun. Nah, pada masa tahun pertama, menstruasi dikenal dengan tahap kemandulan remaja yang tidak menghasilkan ovulasi atau pematangan dan pelepasan telur yang matang dari folikel dalam indung telur. Nah, organ reproduksi tersebut dianggap sudah cukup matang di atas 18 tahun. Pada usia ini, rahim bertambah panjang dan indung telur bertambah besar. Dan dalam masa reproduksi, usia di bawah 20 tahun adalah usia yang dianjurkan untuk menunda perkawinan dan kehamilan. Nah, usia ini, seorang remaja masih dalam proses tumbuh kembang biak secara fisik. Tumbuh kembang baik secara fisik maupun psikis. Adapun proses pertumbuhannya itu berakhir pada usia 20 tahun. Nah, argumentasi itu dianjurkan perempuan menikah pada usia 20 tahun. Apabila pasangan suami istri menikah pada usia tersebut, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan sampai usia istri 20 tahun dengan menggunakan alat kontrasepsi. Di sini pada tahu kan alat kontrasepsi itu apa? Guys. Baik, Pat, next slide. Nah, dan yang kedua ada masa mencegah kehamilan. Masa mencegah kehamilan itu berarti perempuan yang menikah pada usia kurang dari 20 tahun, dia akan menunda kehamilannya sampai usianya minimal 20 tahun. Seperti yang tadi saya katakan, untuk menunda kehamilan pada masa ini, alat kontrasepsi yang diperlukan adalah kontrasepsi yang mempunyai reversibilitas dan efektivitas tinggi. Kontrasepsi yang dianjurkan adalah seperti pil, IUD, kondom, implan, dan suntik. Next. Yang ketiga ada masa menjarangkan kehamilan. Masa menjarangkan kehamilan terjadi pada periode pasangan usia subur atau disingkat dengan PUS, berada pada umur 20-35 tahun. Periode ini merupakan periode yang paling baik untuk hamil dan melahirkan, karena resiko paling rendah bagi ibu dan anak. Nah, jarak ideal untuk menjarangkan kehamilan itu 5 tahun, sehingga tidak ada 2 balita dalam satu periode. Dan untuk menjarangkan kehamilan, dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi. Pemakaian alat kontrasepsi pada tahap ini dilakukan untuk menjarangkan kelahiran agar si ibu dapat menyusui anaknya dengan baik dan benar. Semua alat kontrasepsi yang dikenal sampai sekarang dalam program keluarga berencana nasional pada dasarnya itu cocok untuk menjarangkan kelahiran. Akan tetapi dianjurkan setelah kelahiran anak pertama itu langsung menggunakan alat kontrasepsi spiral atau yang disebut dengan IUD. IUD itu singkatan dari intrauterine device atau alat kontrasepsi dalam rahim. Next slide. Nah, yang keempat itu ada masa mengakhiri kehamilan. Nah, masa mengakhiri kehamilan berada pada usia di atas 35 tahun. Sebab secara empirik diketahui
melahirkan anak di atas 35 tahun itu banyak mengalami resiko medik, ya kayak keguguran gitu. Nah, alat kontrasepsi yang dianjurkan untuk masa ini itu adalah kontrasepsi yang mempunyai efektivitas yang tinggi, yang dapat dipakai jangka panjang dan tidak menambah kelainan yang sudah ada. Maksudnya kelainan ibu-ibu tua gitu. Maksudnya tuh yang kayak penyakit jantung, darah tinggi, dan lain-lain. Nah, kontrasepsi yang dianjurkan itu IUD dan implan. Next slide. Nah, beberapa alasan mengapa batasan. Ya, maaf. Ada batasan usia anak dan usia kawin. Nah, dalam undang-undang, batas usia dalam melangsungkan perkawinan itu sangat penting. Karena di dalam perkawinan itu menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 itu menjelaskan yang dimaksud dengan anak itu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Adapun hak anak itu bagian dari hak asasi manusia kan yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah, dan negara. Namun, meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 74, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, kenyataannya masih banyak kita jumpai perkawinan di bawah umur. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada faktor penyebab pernikahan dini. Nah, yang pertama ada pola pikir, masyarakat atau budaya lokal. Yang kedua ada rendahnya pendidikan masyarakat. Yang ketiga ada rendahnya ekonomi masyarakat. Yang keempat ada seks bebas dan kelainan di luar pernikahan. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, faktor pertama itu ada pola pikir masyarakat atau budaya lokal. Zaman sekarang masih ada anggapan di tengah masyarakat bahwa perempuan yang sudah menginjak usia remaja dan belum menikah itu dianggap tidak laku ya. Kayak gitu pada bilangnya. Padahal undang itu diperkuat dengan budaya masyarakat Lombok, yaitu kawin lari atau merakik. Merakik itu sebuah prosesi awal perkawinan. Nah, jika ada perempuan dilarikan oleh laki-laki, maka konsekuensinya perempuan tersebut harus dinikahkan. Namun merakik sendiri itu seharusnya melewati serangkaian proses lain. Lalu selanjutnya, faktor yang kedua itu ada rendahnya pendidikan masyarakat. Kualitas pendidikan di Indonesia itu masih tergolong rendah, sehingga akhirnya masyarakat yang berpendidikan rendah ini memandang pendidikan sebagai suatu hal yang tidak penting, sehingga banyak orang tua yang memasung impian anak-anaknya. Anak-anak yang memiliki cita-cita tinggi pun akhirnya terpaksa mengubur impiannya karena masih banyak masyarakat Indonesia yang berpendapat bahwa seorang anak perempuan itu tidak perlu bersekolah hingga jenjang yang tinggi gitu kan. Karena mereka akan kembali ke sumur atau dapur dan kasur gitu. Dan mengabdi pada suami. Padahal setiap anak itu memiliki hak. Selain untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk berekspresi dan berkreasi juga haknya gitu. Bukan hanya untuk laki-laki tetapi juga anak perempuan. Lalu selanjutnya ada faktor yang ketiga itu rendahnya ekonomi masyarakat.
Masyarakat dengan ekonomi yang rendah dan memiliki banyak anak cenderung menikahkan anaknya di usia dini. Selain karena tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan anaknya, juga karena orang tua berharap dengan anaknya menikah, maka beban hidup orang tua itu akan berkurang. Keluarga dari kalangan miskin seringkali mendorong anaknya perempuan mereka untuk segera menikah. Jadi biasanya yang kayak gini tuh yang di kampung-kampung gitu, yang banyak anaknya terus yang kurang pendidikan, ya jadinya pada nikah muda. Lalu faktor selanjutnya itu ada seks bebas dan kehamilan di luar pernikahan. Nah, perkembangan teknologi yang tidak seiring dengan kondisi moral anak bangsa yang semakin menurun. Mudahnya mengakses tontonan serta bacaan yang tidak mendidik via internet, apalagi zaman sekarang ya yang teknologinya itu sudah sangat maju dan akhirnya menyebabkan kehamilan di luar pernikahan itu gara-gara mereka pada nonton konten yang tidak diinginkan, lalu mereka melakukan hal yang tidak diinginkan dan juga tiba-tiba mereka seks bebas gitu. Kehamilan tanpa adanya persiapan dan kesiapan baik secara fisik dan mental akan menimbulkan berbagai macam akibat seperti aborsi, penularan HIV atau AIDS, dan pernikahan dini. Oke, next slide. Teman-teman masih pada semangat? Masih ada? Masih. Oke, kita lanjutkan ya. Sebentar. Ada dampak pernikahan dini. Yang pertama ada dampak hukum. Mari kita jelaskan. Adanya pelanggaran terhadap undang-undang di negara kita, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 ayat 2, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun itu harus mendapatkan izin kedua orang tua. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat 1, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Amanat undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta melindungi dari perbuatan kekerasan dan diskriminasi. Lalu yang kedua ada dampak biologis. Secara biologis, organ reproduksi anak yang masih dalam proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan fungsinya. Kematangan fisik seorang anak tidak sama dengan kematangan psikologi. Nah, sehingga meskipun anak tersebut memiliki badan bongsor atau gede gitu, dan dia sudah menstruasi, tetapi secara perilaku tetap seperti anak-anak. Nah, lalu yang ketiga ada dampak psikologis. Secara psikis, anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan. Maaf, waktunya mau habis Zoom-nya. Oh iya sebentar nanti itu ya login lagi. Ya, kita lanjutkan. Kematangan psikologis ibu menjadi hal utama karena sangat berpengaruh terhadap pola asuh anak di kemudian hari. Lalu
dampak yang keempat itu dampak pendidikan. Pernikahan dini itu mengakibatkan anak tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Iya, jelas. Ya, kata-kata kayak gitu ya. Lalu pendidikan yang minim itu mengakibatkan sulitnya memperoleh penghasilan yang layak. Dan keluarga menjadi beban perekonomian yang cukup berat. Lalu dampak selanjutnya itu, dampak terakhir ya, dampak administrasi kependudukan. Nah, mereka jadi tidak memiliki akte nikah, tidak memiliki kartu keluarga atau kakak, dan apabila terjadi perceraian itu sulit untuk mengurus pembagian hartanya karena mereka masih dini. Sudah? Next. Sudah. Barangkali ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Mengerti, Bu. Baik, sudah semuanya? Tidak ada yang ditanyakan? Insya Allah tidak ada, Bu. Ya, jika tidak ada, mari kita sudahi praktik penyuluhan KB ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat ya, walaupun sedikit. Ya, Mohon terima maaf kasih, segala Bu. kesalahan semuanya.